Ya. Nah, langsung saja kita akan beralih ke departemen pertama yang akan memaparkan materinya, yaitu dari Departemen Desain Produk. Langsung saja kepada Bapak Bambang Tristiono STMSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mbak Panitia Inilo ITS. Pertama-tama saya hormati Pak Dekan Kreabis, Pak Imam, dan semua panitia dan juga adik-adik SMA yang berbahagia yang pada kesempatan ini ingin mengetahui lebih detail ya tentang Fakultas Kreabis dan departemen di dalamnya, sehingga menjadi pilihan yang tepat ya, untuk kalian semua. Oke, saya mulai saja dengan share screen. Oke, ya. Pada kesempatan ini saya Bambang Tristiono, ya, Kepala Departemen Desain Produk ITS, ingin mempresentasikan tentang Departemen Produk ya, pada acara Inilo ITS. Ya. Semoga menjadi pilihan menarik bagi para siswa SMA, ya, SMK, ya, MA tahun 2021, 2020 dan 2019 ya. Mari bergabung dengan Departemen Kreatif dan Inovatif di ITS. Alamat kampus ya untuk Dispro adalah di Gedung Desain Produk ITS ya. Jalan Dispro nomor 1 kampus ITS Sukolilo. Jadi kalau masuk ke kampus nanti langsung mencari alamat ini gitu ya. Ini adalah penampakan fasad depannya ya, Gedung Dispro ITS. Suasana gedung depannya kira-kira seperti ini. Ini halaman depan dan parkirnya. Ini adalah suasana dalamnya. Ada lapangannya di situ untuk berbagai kegiatan mahasiswa. Ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya posisi gedung ITS dan penampakannya. Sehingga teman-teman nanti kalau ke ITS tidak salah mungkin seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah tentang gambaran umum Dispro ITS. Ya. Jadi di sini nanti akan para siswa sekalian ya melihat visi misi ya tentang desain produk ya, tujuan, sasaran ya, sejarah gitu ya. Dan akreditasi Dispro ya. Dosen-dosen yang mengajar di Dispro ya. Ada beberapa testimoni dari mahasiswa gitu ya tentang kuliah di Dispro ya. Ada laboratorium ya, sarana dan prasarananya apa aja di sana ya. Ada beberapa mata kuliah inti yang diajarkan ya, kira-kira gambarnya seperti apa. Beberapa bidang pekerjaan nanti juga akan disinggung di situ ya. Beberapa tempat kerja alumni ya. Dan kesempatan kuliah di luar negeri juga ya, bagi para mahasiswa Dispro ya dengan mitra di luar ya melalui program studi and exchange gitu ya. Oke ya, untuk lebih detailnya ya, menyingkat waktu ya mungkin paparan ini bisa dilihat di video ya promosi desain produk berikut gitu ya. Creative, experience, and synergy adalah sebuah kata kunci yang selalu kita pegang teguh. Departemen Desain Produk Institut Teknologi 10 November mempunyai visi menjadi pusat unggulan pendidikan, riset, dan pengembangan desain industri di Indonesia yang bertaraf internasional dengan salah satu tujuannya yaitu menghasilkan lulusan yang mampu berpikir kritis dan ilmiah, kreatif dan inovatif, komunikatif, kolaboratif, memiliki ICT skill, self-learning improve, dan bisa menerima perbedaan multikultural. Desain produk telah mengalami banyak pencapaian sepanjang sejarahnya sejak terbentuk dari bidang studi di tahun 1985 di jurusan arsitektur. Dan pada tahun 2005 berhasil memperoleh akreditasi A dari BANPT sampai sekarang.
tahun 2019, Desain Produk bergabung dengan Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital. Dan pada tahun 2020 menerima 120 mahasiswa baru paling banyak sepanjang sejarah. Saat ini, Desain Produk diperkuat oleh 16 dosen dan 8 tenaga pendidik yang terpercaya dengan beragam disiplin ilmu. Kita tuh nggak cuman kreatif dalam hal mendesain doang, tapi kreatif dalam menyelesaikan sebuah masalah di lingkungan masyarakat. Kita dituntut untuk selalu mikir out of the box. Beda dari yang lain. Lebih banyak pilihan aja gitu. Terniat sendiri gitu loh. Kuliah di Despro itu istilahnya udah paket lengkap. Menjadikan saya pribadi yang lebih unggul, bermutu, dan kritis. Despro ITS membantu saya menggali potensi diri. Gedung R atau Gedung Desain berdiri pada tahun 2006. Departemen Desain Produk menempati gedung baru yang cukup luas dengan sarana dan prasarana yang baik. Dengan hadirnya berbagai laboratorium riset dan pengembangan untuk bermacam kebutuhan, Desain Produk membuktikan kesungguhannya dalam menciptakan ekosistem kreatif dan industrial dalam pendidikannya. Di sini adalah lab di mana beberapa produk-produk unggulan ITS dibuat prototipenya seperti sapu angin, naga geni, dan beberapa kapal yang digunakan untuk lomba di luar negeri. Fungsi dari lab ini adalah mengembangkan 3D modeling terintegrasi yang dimulai dari tahap reverse engineering, 3D digital modeling, sampai pada secara khusus dengan printer 3D. Di sini kami melakukan kajian desain produk dengan fokus pada manusianya sebagai user. Kami melatih mahasiswa untuk melatih skill, mewujudkan ide-ide kreatif menjadi produk inovatif dan memiliki peluang bisnis. Dalam rangka menciptakan ekosistem kreatif yang lebih luas, Departemen Desain Produk memiliki berbagai kegiatan non-akademis. Kegiatan-kegiatan ini menjadi kendaraan utama untuk mengenalkan desain produk pada masyarakat umum. Desain produk adalah sebuah profesi yang sangat penting bagi kehidupan kita semua. Desain thinking akan menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik. Para alumni juga sudah banyak sumbangsihnya untuk bangsa ini, baik di bidang transportasi, bidang furniture, bidang home appliance, elektronik, alat kesehatan, dan juga bidang aparel. Departemen Desain Produk sudah banyak kiprahnya untuk membantu kehidupan masyarakat ini. Para alumni desain produk kini berkarir pada posisi strategis dalam berbagai bidang industri kreatif. Hal ini sejalan dengan salah satu misi desain produk industri untuk menumbuhkan keahlian dalam industri kecil, sedang, maupun besar, baik dalam skala nasional maupun internasional. Berkat berkuliah di Despro, saya menjadi percaya diri untuk membuka usaha sendiri. Karena di sana pertama kalinya saya mengenal apakah itu desainer mobil. Banyak kesempatan yang tidak terduga. Karena bisa menjadikan saya lebih berkembang dan otomatis. Bagi saya, desain produk industri ITS adalah titik yang berpengaruh bagi perkembangan hidup saya. Sangat cocok bagi industri saat ini yang sangat mengumpulkan industri kreatif. Dan ternyata kesempatan itu terbuka untuk siapa saja dan dari mana saja. Kegiatan kemahasiswanya juga membantu aku dalam membangun karakter aku yang sekarang. Saya harapkan ke depannya ITS dapat terus mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, adaptable dengan dunia industri saat ini. Semoga ke depannya alumni desain produk ITS semakin maju, berkembang, dan sukses. Desain produk berkomitmen akan mewujudkan kehidupan menjadi lebih baik. Desain untuk kehidupan yang lebih baik. Desain akan selalu hadir dan tidak akan pernah mati.
Oke ya. Demikianlah video promosi Dispro ya, desain produk. Semoga bisa menjadi gambaran yang lebih jelas bagi para adik-adik siswa SMA dan sederajat mungkin ya, yang belum berminat sehingga lebih berminat ke Dispro ya, seperti apa yang sudah dijelaskan tadi gitu ya. Yang ada minat semakin yakin lagi gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nanti bisa dilihat lagi di channelnya Dispro ITS ya, kalau ingin diulang lagi dan jauh lebih detail gitu ya. Oke, berikutnya sedikit akan menjelaskan tentang prestasi ya, kiprah dan sivitas desain produk ya, dari mahasiswa, dosen dan alumni itu seperti apa ya sekarang ini ya. Mungkin bisa menjadi sebagai bahan pertimbangan para adik-adik siswa SMA dan sederajat semua gitu ya. Ya, dari mahasiswa gitu ya, dari tahun 2020 aja ya, ada beberapa kompetisi internasional yang dimenangi ya. Ya, ada 2 gitu ya, atas nama Nur Amelia dan Made Arya Satria Dewangga gitu ya. Ya, desain mobil dan furniture ini ya. Jadi dari sini bisa menjadi gambaran bahwa mahasiswa Dispro cukup mampu gitu ya, cukup kompeten gitu ya, bersaing dengan siswa-siswa desain lain di internasional seperti itu ya. Yang berikutnya adalah dari jenis-jenis kejuaraan lomba dan lain-lain ya, tingkat nasional gitu ya. Tahun 2020 saja ini ya, itu ada sekitar 13 gitu ya, 13 yang dimenangkan mahasiswa Dispro ya tahun kemarin gitu ya. Juara 1 ya, ada juara 2 dan juara 3 gitu ya. Seperti itu ya. Jadi ini juga sebagai bukti gitu ya, di berbagai ajang kompetisi desain nasional ya, mahasiswa Dispro ITS ya bisa bersaing gitu ya, sehingga bisa menjadi pilihan yang tepat bagi adik-adik semua gitu ya. Ada yang desain sepatu, ada yang business competition ya, ada yang 3D printing gitu ya. Macam-macam ya. Ada yang aparel gitu ya, seperti itu. Oke, gambarannya kurang lebih seperti itu tentang mahasiswa. Nah, berikutnya adalah tentang prestasi dosen ya. Dosen-dosen Dispro mungkin tadi sudah disinggung Pak Dekan gitu ya. Cukup banyak kiprahnya ya, terutama di industri perkeretaapian nasional ya. Bapak Agus Windarto sudah cukup lama di sana ya. Ya, dengan beberapa desain kereta apinya ya, seperti itu. Ya, yang sudah dipakai salah satunya adalah LRT Palembang ya, desain interior kelas eksekutif juga gitu ya. Desain kursi ya eksekutif juga seperti itu. Ya, dan juga ada dosen-dosen lain yang mendesain tentang sepeda gitu ya. Tim Gesit ITS juga yang mungkin adik-adik sudah kenal gitu ya, generasi kedua untuk berikutnya ya. Juga berkiprah di tim desain mungkin yang sudah dikenal ya, ada di SMA ya, Sapu Angin, Nogo Geni ya, Baru Nastra ITS itu juga ada dari mahasiswa desain produk ya. Ada juga yang mengembangkan bidang aparel ya, bikin tas haji ya, Bapak Ibu dosen Dispro gitu ya. Ada juga yang di bidang fashion ya, dengan Radia Kinan ya, fashion ya untuk muslim gitu ya. Dan juga pada masa pandemi ini Dispro juga berkomitmen ya untuk membantu masyarakat dengan membuat face shield gitu ya untuk COVID-19 ya, yang sudah disebar ke seluruh Indonesia gitu ya. Sangat banyak sekali, ratusan ribu face shield mungkin ya. Dan dari dosen Dispro ada yang berempati pada para difabel, membuat rumah prostes Indonesia, Pak Joko ini ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi cukup banyak kiprahnya gitu ya. Ini beberapa penampakan yang tadi saya jelaskan ya, tentang kerjasama dengan industri kereta api gitu ya. Ini proyek kereta api yang masih konsep ya, high speed train ya, Jakarta Surabaya. LRT Jabodetabek ya, ini juga sudah mulai dikerjakan ya. Yang ini LRT Palembang ini sudah running malan ya. Ini adalah sleeper seat, ini juga sudah dipakai PT Inka dan KAI gitu ya. Nah, ini adalah salah satu alumni Dispro ya. Jadi lulus Dispro itu salah satunya adalah tidak hanya bekerja di sebuah perusahaan gitu ya. Jadi pilihannya bisa juga berwirausaha. Ini contohnya adalah salah satu yang cukup sukses dan berhasil gitu ya, yang mengembangkan kreativitas wirausaha sendiri sampai mendapat penghargaan ini ya, Forbes yang cukup susah nih ya, 30 besar ya, seperti itu. Ini juga contoh dari alumni Dispro yang cukup sukses ya, bekerja di industri yang mendesain mobil Xenia gitu ya, Alia dan Agia ya, di Daihatsu ya. Seperti itu gambarannya ya, mungkin ya.
Nah, setelah lulus Dispro itu seperti apa ya, seperti sudah saya katakan ya, jadi bisa bekerja dan berwirausaha ya, karena desain itu akan selalu hadir gitu ya, dan desain tidak akan pernah mati ya. Jadi selama masih ada konsumen ya, desain akan selalu hidup. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Jangan khawatir ya kalau lulus Dispro tidak bisa bekerja seperti itu. Ini adalah profil alumni ya, tadi sudah disinggung di beberapa video ya, di otomotif, elektronik ya, industri sepeda, ada semua ya. Untuk menyingkat waktu ya, langsung saja ya, di industri tas, sanitary ya. Ada juga yang bisa menjadi birokrat ya, di kementerian ya, di Sperindak, Pemkot dan sebagainya. Kalau berminat menjadi dosen peneliti juga bisa ya, lulusan Dispro ya. Yang juga berwirausaha ini sangat banyak ya, hampir 50% sendiri itu lulusan Dispro itu suka berwirausaha seperti itu ya, di berbagai bidang ya, baik furniture, fashion, ya motor, ya salon mobil gitu ya, dan juga konsultan desain. Nah, ini mungkin di bagian terakhir ya, untuk menyingkat waktu ya. Jadi saya ingin berpesan kepada adik-adik SMA yang berminat ke Dispro ya, ada beberapa info penting ya. Kalau ingin masuk Dispro, ada tentang minat ya, persyaratan ya, portofolio ya, dan kemampuan menggambar ya, suka tantangan dan hal-hal yang lain ya. Ya, jadi kira-kira yang tertarik di Dispro itu adalah pertama harus punya minat, itu lebih baik ya. Kalau tidak bisa, tidak ada masalah, nanti bisa dipelajari ya. Suka berkreasi, ya, bereksperimen ya, suka berpikir kritis ya, dan jika Anda bercita-cita menjadi wirausaha atau bisnis produk sangat tepat gitu ya untuk masuk ke desain produk seperti itu. Ya, yang boleh masuk ke Dispro adalah lulusan SMA, ya, SMK, MA ya, lulusan 3 tahun terakhir gitu ya, baik dari jurusan IPA, IPS ya, dan SMK yang relevan gitu, seperti itu ya. Nanti kalau SBMPTN adalah masuk dalam kelompok Saintek Dispro ya, tesnya seperti itu. Tapi dari siswa IPS boleh ya ikut ya, tapi ujiannya Saintek gitu ya, seperti itu. Tidak boleh buta warna, ini penting ya. Daya tampung Dispro ya untuk tahun ini ada 120 mahasiswa ya. SBMPTN 24, SMPTN 24, SBMPTN 36, PKM 60 ya, cukup banyak ya. Nah, ini persaingan di Dispro ya. Di Dispro ini masih belum terlalu ketat ya, sehingga sangat menarik ya kalau ada masih berminat di sini ya. SMPTN masih ada 1:7 persaingannya ya. SBMPTN 1:10. PKM ini cukup sedikit sebenarnya, 1:3, sehingga peluang besarnya sangat tinggi ya kalau memang ingin masuk Dispro lewat jalur PKM, kurang lebih seperti itu. Sebagai gambaran di ITS secara keseluruhan adalah mungkin 1:15 sampai 20 ya, seperti itu. Semoga dengan ini banyak peminat sehingga peluang masuknya lebih besar. Nah, terkait terakhir adalah portofolio ya. Jadi salah satu yang perlu dipersiapkan kalau Anda minat ke Dispro adalah menyiapkan portofolio ya, mulai dari sekarang ya. Jangan terburu-buru ya. Ada 3 gambar ya, gambar hitam putih, berwarna ya, dan gambar yang menjadi pilihan peserta mandiri yang terbaik. Punya prestasi juga boleh disertakan, ketua OSIS juga boleh ditulis menjadi bahan pertimbangan. Ini adalah contoh-contoh portofolio yang mungkin bisa menjadi gambaran agar disiapkan gitu ya. Ini karya hitam putih, ini karya berwarna, ini adalah karya yang dipilih sendiri, disertai nanti penjelasannya. Ini adalah contoh-contoh yang lain mungkin ya, sebagai gambaran nanti siswa SMA dipersiapkan kalau mau masuk Dispro. Oke, kurang lebih karena waktunya sudah habis, ini salah 15 menit ya. Jadi nanti detailnya silakan kunjungi di sosmed Dispro ya, di sini ya. Oke, terima kasih ya, nanti detailnya bisa berwawancara dengan Hima Dispro ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali, terima kasih Bapak Bambang Tristiono atas pemaparan yang sangat luar biasa mengenai desain produk ITS. Seperti tagline-nya ya, Design for a Better Life. Buat para sobat asa yang ingin berkiprah untuk membuat better life dengan mendesain produk yang bervariasi dari transportasi, appliance, furniture, dan masih banyak lagi, tentunya cocok buat teman-teman yang berjiwa muda dan kreatif.